Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kepingan salju tampaknya tidak terlalu besar, tetapi mereka dapat langsung meniadakan semua bola api merah yang bersentuhan dengan mereka, dan semburan ki glasial memenuhi seluruh udara, menghilangkan panas yang menyengat. Pada saat yang sama, Han Li menjentikkan jarinya ke arah binatang iblis itu secara berurutan, melepaskan 10 garis pedang biru ki yang ditembakkan ke arah binatang iblis itu dalam sekejap. Sementara itu, Han Qizi mendengus dingin saat membuat gerakan meraih dengan tangan putih murni, dan gunung es tembus pandang langsung muncul. Awalnya, gunung itu hanya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi dengan cepat membengkak hingga beberapa ratus kaki atas perintahnya, lalu jatuh ke arah binatang iblis itu. Pada saat itu, trio Han Li telah melepaskan serangan mereka ke arah binatang iblis itu pada saat yang bersamaan. Namun, berbeda dengan menguji kekuatan binatang iblis seperti yang telah mereka lakukan selama serangan awal mereka, ketiganya menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya sekarang. Binatang iblis itu tampaknya juga menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang berbahaya, dan mengeluarkan raungan rendah saat api hijau di sekitar tubuhnya melonjak ke atas, tetapi pada saat yang sama, ia turun ke arah danau lava untuk berlindung. Namun, tepat pada saat ini, Bai Yunxin dan yang lainnya mengaktifkan formasi raksasa yang telah mereka buat. Serangkaian dentang keras terdengar dari dalam ki hitam tempat mereka bersembunyi, diikuti proyeksi pedang putih salju yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, menciptakan jaring yang tidak bisa ditembus di atas danau lava yang menghalangi jalan binatang buas itu. Semua proyeksi pedang ini berkilauan dengan cahaya dingin, dan jelas sangat tajam dan tangguh. Binatang iblis itu sangat percaya diri dengan kekuatan tubuhnya sendiri, tetapi masih tidak berani terjun ke jaring yang menakutkan ini dan terpaksa berhenti di udara. Pada titik ini, kepingan salju, gunung es, dan pedang ki telah menyapu api hijau ke samping dan menabrak binatang buas dari atas. Bahkan dalam situasi berbahaya ini, binatang iblis itu tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, tampaknya telah didorong oleh insting setan saat membuka mulutnya untuk melahap semua api hijau di sekitar tubuhnya sendiri. Alhasil, terungkaplah monster ganas dengan kepala rusa, tubuh sapi, dan cakar singa. Setelah api hijau dilahap, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan batu bata hijau dari mulutnya, yang membengkak secara drastis untuk membentuk dinding batu besar yang berapi-api. Detik berikutnya, kepingan salju, pedang ki, dan gunung es menghantam dinding batu, di tengah serangkaian ledakan yang menggema dan kilatan cahaya yang menyilaukan, tetapi dinding batu itu tetap tidak bergerak sama sekali. Para raja iblis yang hadir sangat terkejut melihat ini, dan Han Li juga agak terkejut. Pedang ki yang dia keluarkan tampaknya cukup biasa, tetapi mereka tidak kalah kuat dari pedang awan bambu itu sendiri. Dengan demikian, mereka mampu mengiris bahkan beberapa harta tingkat rendah. Dia tidak mengharapkan garis-garis pedang ki untuk membunuh binatang iblis itu, tetapi masih cukup mengejutkan baginya bahwa dinding batu itu mampu menahan mereka dengan begitu mudah. Tepat pada saat ini, lapisan ki hitam muncul di wajah wanita berambut ungu itu, dan dia melemparkan tombak dengan keras ke bawah dengan jentikan pergelangan tangannya. Tombak hitam itu langsung membengkak menjadi beberapa kali ukuran aslinya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki sebelum jatuh dengan kejam ke dinding batu. Ledakan yang menghancurkan bumi segera terdengar, dan seluruh ruang bergetar hebat. Segera setelah itu, matahari hitam muncul di udara, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan dinding batu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, tampak seolah-olah akan hancur kapan saja. Wanita berambut ungu itu sangat gembira melihat ini, tetapi binatang iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya biru yang melonjak ke dinding batu dalam sekejap.
Api biru di sekitar dinding batu langsung membesar, dan retakan yang ditimbulkan dengan cepat disegel kembali. Ekspresi wanita berambut ungu menjadi gelap setelah melihat ini, dan tombak hitamnya langsung berubah menjadi proyeksi tombak besar yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke dinding batu seperti badai yang sangat deras. Pada saat yang sama, pria kekar itu mengganti segel tangan yang berbeda, dan pecahan cermin di udara melepaskan lebih dari 100 sambaran petir hitam lagi. Pada kesempatan ini, mereka terjalin untuk membentuk pedang petir hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan menyapu dengan kekuatan ganas. Baut petir hitam jatuh seperti ular hitam yang tak terhitung jumlahnya, menghantam dinding batu dan menyebarkan sebagian besar api hijau di sekitarnya. Han Qizi juga menunjuk ke arah gunung es yang telah dia panggil, dan itu bergetar sebelum menghilang di tempat. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di belakang binatang iblis itu, dan gunung es muncul kembali dari udara tipis sebelum meluncur ke arah punggung binatang buas itu. Bahkan sebelum gunung es mencapai sasarannya, semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar dan cahaya glasial yang tembus pandang menyapu, tetapi tepat pada saat itu, binatang iblis itu tiba-tiba mengangkat salah satu cakarnya sebelum mendorongnya ke depan. Tiba-tiba, cakarnya menghilang ke udara tipis, diikuti oleh cakar raksasa yang diselimuti api hijau muncul di belakang binatang iblis itu sebelum menabrak gunung es yang mendekat. Cahaya gletser dan api iblis hijau meledak bersamaan di tengah dentuman tumpul, dan gunung es terlempar ke belakang sementara kaki binatang itu menghilang lagi. Ekspresi Han Qizi menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke arah gunung es beberapa kali berturut-turut untuk menahan momentumnya, lalu mengirimnya meluncur ke arah binatang iblis itu lagi. Pada saat yang sama, suara mendengung samar terdengar dari drum merah kecil yang dikendalikan oleh Dewa Langit Luan Dragon, dan semua kepingan salju merah melayang di udara berubah menjadi paku es yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani binatang buas dalam hujan lebat. Paku-paku es menghantam dinding batu sebelum meledak menjadi bola-bola cahaya merah tua, dan bau menjijikkan tercium di udara. Detik berikutnya, serangkaian lubang dan kawah mulai muncul di permukaan dinding, menunjukkan bahwa paku es tampaknya telah dijiwai dengan racun yang mematikan. Menghadapi begitu banyak serangan, tembok batu mulai bergolak. Binatang iblis itu mengeluarkan beberapa semburan cahaya biru dari mulutnya, tetapi masih tidak dapat memperbaiki retakan di dinding batu secepat yang ditimbulkan. Binatang iblis segera melepaskan raungan rendah setelah melihat ini, dan pola jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya sebelum berputar-putar tanpa henti. Pola iblis hijau yang identik muncul di dinding batu raksasa juga, dan tiba-tiba turun dari binatang iblis, lalu berubah menjadi bola batu besar di sekeliling tubuhnya. Semua serangan yang datang menghantam bola batu raksasa dengan hiruk-pikuk. Garis-garis pedang biru Qi yang dipanggil oleh Han Li telah berubah menjadi lebih dari 100 benang pedang yang kuat yang jatuh dengan kejam ke dalam bola batu, menimbulkan banyak lubang kecil ke permukaannya, tetapi tidak dapat menembus sepenuhnya. Meski begitu, cukup jelas bahwa bola batu tidak akan bisa bertahan terlalu lama menghadapi serangan ganas seperti itu. Api hijau di sekitarnya secara bertahap meredup, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaannya. Pria kekar dan wanita berambut ungu sangat gembira melihat ini, dan mereka menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangan mereka. Selain itu, jaring pedang raksasa yang telah menutup permukaan kekurangan telah membongkar dirinya menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya atas perintah 6 murid keluarga Bai, dan bilah ini juga bergabung dalam serangan itu. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, bola batu telah dipangkas secara signifikan, dan tampaknya kemenangan akan segera diamankan. Namun, alis Han Li sedikit berkerut karena segala sesuatunya berjalan terlalu lancar. Sejauh ini, binatang iblis itu belum benar-benar menunjukkan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan.
Segera setelah pikiran ini terlintas di benak Han Li, binatang iblis mengeluarkan raungan keras dari dalam bola batu, dan pilar lava panas yang membara tiba-tiba muncul dari permukaan danau lava yang tenang, menyatu membentuk bola lava yang sangat besar, yang menyelimuti bola batu. Segera setelah itu, pola jahat hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola lava, setelah itu berubah menjadi raksasa cair yang tingginya lebih dari 100 kaki. Raksasa itu memiliki api merah yang melonjak di sekujur tubuhnya dan cahaya hijau berkedip di matanya. Itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan gelombang api menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Tampaknya ada persediaan api merah yang tak ada habisnya di dalam tubuh raksasa itu, dan lautan api merah telah memenuhi seluruh ruang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, raksasa itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan hamparan luas api iblis hijau, yang menyatu menjadi api merah tua, membentuk selusin ular sanca api hijau yang masing-masing panjangnya melebihi 100 kaki, yang semuanya menerkam ke arah penguasa iblis musuh. Lampu merah menyala di depan mata Han Li, dan seluruh tubuhnya terjun ke lautan api. Ki jahat yang menghanguskan berputar di sekelilingnya seperti pusaran yang hiruk-pikuk, dan dia terikat ke suatu tempat oleh semacam kekuatan besar yang tersembunyi di dalam lautan api. Di bawah kompresi kekuatan yang mendalam ini, garis biru pedang Ki di dalam lautan api juga menjadi sangat lambat dan lamban. Serangan yang dilancarkan oleh Raja Iblis lainnya juga secara signifikan ditiadakan oleh lautan api, membuat mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi binatang iblis itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia membuat gerakan meraih ke arah garis pedang biru Ki, dan semuanya meledak di dalam lautan api, membentuk bola cahaya biru yang tersebar secara paksa menyebarkan beberapa api merah, hanya untuk segera kewalahan oleh lautan api lagi. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan api glasial 5 warna di sekelilingnya meluas untuk memaksa kembali api di sekitarnya, namun saat dia hendak melarikan diri dari lautan api, tangisan yang mengental tiba-tiba terdengar dari dalam formasi di sekitar danau lava. Meski begitu, cukup jelas bahwa bola batu tidak akan bisa bertahan terlalu lama menghadapi serangan ganas seperti itu. Api hijau di sekitarnya secara bertahap meredup, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaannya. Pria kekar dan wanita berambut ungu sangat gembira melihat ini, dan mereka menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangan mereka. Selain itu, jaring pedang raksasa yang telah menutup permukaan kekurangan telah membongkar dirinya menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya atas perintah 6 murid keluarga Bai, dan bilah ini juga bergabung dalam serangan itu. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, bola batu telah dipangkas secara signifikan, dan tampaknya kemenangan akan segera diamankan. Namun, alis Han Li sedikit berkerut karena segala sesuatunya berjalan terlalu lancar. Sejauh ini, binatang iblis itu belum benar-benar menunjukkan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan. Segera setelah pikiran ini terlintas di benak Han Li, binatang iblis mengeluarkan raungan keras dari dalam bola batu, dan pilar lava panas yang membara tiba-tiba muncul dari permukaan danau lava yang tenang, menyatu membentuk bola lava yang sangat besar, yang menyelimuti bola batu. Segera setelah itu, pola jahat hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola lava, setelah itu berubah menjadi raksasa cair yang tingginya lebih dari 100 kaki. Raksasa itu memiliki api merah yang melonjak di sekujur tubuhnya dan cahaya hijau berkedip di matanya. Itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan gelombang api menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Tampaknya ada persediaan api merah yang tak ada habisnya di dalam tubuh raksasa itu, dan lautan api merah telah memenuhi seluruh ruang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, raksasa itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan hamparan luas api iblis hijau, yang menyatu menjadi api merah tua, membentuk selusin ular sanca api hijau yang masing-masing panjangnya melebihi 100 kaki,
yang semuanya menerkam ke arah penguasa iblis musuh. Lampu merah menyala di depan mata Han Li, dan seluruh tubuhnya terjun ke lautan api. Ki jahat yang menghanguskan berputar di sekelilingnya seperti pusaran yang hiruk-pikuk, dan dia terikat ke suatu tempat oleh semacam kekuatan besar yang tersembunyi di dalam lautan api. Di bawah kompresi kekuatan yang mendalam ini, garis biru pedang Ki di dalam lautan api juga menjadi sangat lambat dan lamban. Serangan yang dilancarkan oleh Raja Iblis lainnya juga secara signifikan ditiadakan oleh lautan api, membuat mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi binatang iblis itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia membuat gerakan meraih ke arah garis pedang biru Ki, dan semuanya meledak di dalam lautan api, membentuk bola cahaya biru yang tersebar secara paksa menyebarkan beberapa api merah, hanya untuk segera kewalahan oleh lautan api lagi. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan api glasial 5 warna di sekelilingnya meluas untuk memaksa kembali api di sekitarnya, namun saat dia hendak melarikan diri dari lautan api, tangisan yang mengental tiba-tiba terdengar dari dalam formasi di sekitar danau lava. Cahaya putih telah bergerak sangat cepat sehingga tidak memberi Han Li dan Han Qizi kesempatan untuk masuk. Kedua ekspresi mereka sedikit berubah setelah melihat ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat menggunakan teknik gerakan dan dibatasi oleh lautan api ini, itu akan menjadi tugas sederhana bagi mereka untuk menyelamatkan 2 murid keluarga Bai, tetapi dalam keadaan ini, mereka hanya bisa lihatlah saat para murid dibunuh. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah murid pertama yang telah dipenggal untuk menemukan bahwa tubuhnya telah benar-benar layu. Darah dan dagingnya telah lenyap, dan jenazahnya mencerminkan tubuh tanpa kepala yang mereka temukan di terowongan tambang sebelumnya. Tampaknya murid keluarga Bai lainnya juga jatuh dengan cara yang sama. Namun, monster yang telah menyerang murid-murid keluarga Bai tampaknya menyadari bahwa penguasa iblis tidak akan mudah dikalahkan, dan mereka hanya menilai Han Li dan yang lainnya dengan mata merah dingin mereka. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, yang membuat para penguasa iblis yang hadir semakin waspada terhadap mereka. Pria kekar dan wanita berambut ungu bertukar pandangan untuk melihat keterkejutan dan kemarahan mereka tercermin di mata satu sama lain, dan mereka berbagi percakapan cepat melalui transmisi suara sebelum pria kekar itu menoleh ke Han Li. "Rekan Taois Han, tolong hadapi monster-monster ini untuk saat ini dengan saudara perempuanku, aku akan mengurus binatang iblis ini dengan sesama Daois lainnya. Setelah kita mengalahkan binatang iblis itu, kami akan datang untuk membantu kalian berdua." Begitu suaranya menghilang, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari baju zirah wanita berambut ungu itu, memaksa kembali api merah di sekitarnya dan membiarkannya terbang langsung ke arah Han Li. Han Qizi juga dengan cepat terbang menuju Dewa Langit Luan Dragon dan pria kekar setelah mendengar pengaturan ini, menggunakan bola cahaya glasial di sekelilingnya untuk membelah lautan api. Di hadapan musuh yang kuat ini, tidak ada waktu untuk berdebat, jadi dia segera memutuskan untuk menuruti saran pria kekar itu. Han Li juga tidak keberatan, dan begitu wanita berambut ungu itu berjarak kurang dari 200 kaki darinya, dia segera mentransmisikan suaranya ke arahnya. "Rekan Daois Futian, apakah kamu tahu makhluk apa ini?" Wanita itu ragu sejenak sebelum menjawab, "Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal-hal ini juga, tapi saya ingat pernah membaca tentang jenis entitas serupa yang dikenal sebagai roh jahat yang tampaknya sangat mirip dengan hal-hal ini. Namun, saya bisa tidak memastikan apakah ini memang roh jahat." "Roh iblis." Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Wanita itu tidak merinci siapa mereka, tetapi roh-roh jahat ini jelas seharusnya cukup merepotkan untuk dihadapi. "Memang, saya menduga bahwa benda ini mungkin adalah roh jahat yang dibentuk oleh ki spiritual di dalam tambang ini. Jika itu yang terjadi, maka serangannya tidak hanya akan benar-benar tidak berwujud dan tidak berbentuk.
tetapi juga akan kebal terhadap hampir semua serangan fisik, dan bahkan teknik gerakannya mungkin tidak banyak terhambat di sini. Aku tidak tahu mengapa diputuskan untuk bergabung dengan binatang iblis ini, tapi kita harus berhati-hati, jawab wanita berambut ungu itu. Begitu, biarkan aku mencari tahu apakah itu benar-benar kebal terhadap serangan fisik. Han Qizi berbalik ke arah tubuh kerasukan Bai Yunxin dengan cahaya dingin di matanya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah 3 penguasa jahat lainnya. Ketiganya sudah mulai menyerang raksasa cair yang dibentuk oleh binatang iblis, dan selain dari cermin harta karun Yin yang luas, pria kekar itu telah memanggil sepasang kait logam yang berputar di sekitar tubuh raksasa cair itu, menimbulkan lubang besar di atasnya dengan setiap serangan. Sementara itu, tubuh Dewa Langit Luan Dragon telah membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya, dan dia melepaskan hembusan angin ungu dari mulutnya untuk memaksa mundur lautan api merah. Adapun Han Qizi, tubuhnya telah menjadi tembus seperti patung es, dan dia melepaskan serangkaian kemampuan glasial yang sangat kuat. Binatang iblis itu memang sangat tangguh, tetapi di hadapan 3 Raja Iblis, yang semuanya menyerangnya dengan kekuatan yang memiliki keuntungan melawannya, itu telah dipaksa mundur. Meskipun lava yang menyelimuti tubuhnya rusak parah, ia dapat beregenerasi tanpa henti dengan menarik lava di danau, sehingga ketiga Raja Iblis tidak dapat benar-benar melukai binatang itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah melihat ini, tapi dia tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram, dan pedang panjang berwarna biru yang panjangnya sekitar 3 kaki muncul di genggamannya. Dia menebaskan pedang ke arah tubuh Bai Yunxin, dan itu langsung menghilang dari genggamannya. Namun, di saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus dari tubuh tanpa kepala Bai Yunxin, dan benang biru transparan muncul sebelum melayang ke bawah seperti angin sepoi-sepoi, memotong kepala putih di tubuhnya menjadi 2 tepat di tengah. Setelah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, benang pedang Han Li menjadi sangat kuat dan tidak dapat diprediksi, memungkinkan dia untuk mengiris kepala itu dengan mudah. Jeritan yang sangat membingungkan terdengar dari 2 bagian kepala putih, diikuti oleh tubuh tanpa kepala Bai Yunxin yang langsung benar-benar layu. Detik berikutnya, 2 bagian kepala terbang keluar dari tubuhnya sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk seberkas cahaya putih yang ditembakkan langsung ke arah Han Li. Dengan rasa spiritual Han Li yang luar biasa, dia secara alami sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan gelombang suara. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan beberapa puluh pedang biru kecil ditembakkan, berubah menjadi beberapa puluh benang pedang biru yang terbang langsung ke arah seberkas cahaya yang mendekat. Garis cahaya berhenti tiba-tiba ketika beberapa puluh tanda biru samar muncul di atasnya, setelah itu terbagi menjadi beberapa puluh bagian. Namun, pecahan-pecahan ini kemudian segera menyatu kembali sebelum meluncur ke arah Han Li lagi, mempertahankan kecepatan aslinya dalam proses tersebut. Itu benar-benar kebal terhadap serangan fisik, sepertinya ini memang roh jahat, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia mengayunkan lengan bajunya yang lain ke udara untuk melepaskan bola api perak, yang mengenai seberkas cahaya putih dengan akurasi yang tepat. Nyala api perak kemudian menjulang setinggi beberapa kaki dan langsung membanjiri seberkas cahaya putih yang mendekat. Sambil mengawasi roh jahat lainnya, wanita berambut ungu itu secara alami juga memperhatikan apa yang dilakukan Han Li, dan ketika dia berpikir bahwa api perak tidak akan dapat menyakiti roh jahat itu, dia cukup terkejut. Segera setelah seberkas cahaya putih diselimuti oleh api perak, itu mengeluarkan jeritan mengerikan sebelum dengan panik berguling-guling di tanah, tampaknya dalam upaya untuk memadamkan api.